Tes. Cek cek. Cek cek. Cek cek. Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai regi pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai regi pada hari ini. Berkati regi kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kudaki-daki. Duduk. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat
kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami boleh menaikkan setiap pujian kami, memberi korban persembahan kami, biarlah itu menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, biarlah Tuhan terus bentuk kami serupa dan semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah atas kami dan kami siap duduk diam seperti Maria mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan belajar bersama lanjutan dari minggu lalu. Kemarin kok minggu lalu. Dari kemarin, hari ini kita mau belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Pak Ibu beri judul firman Tuhan pagi hari ini, miliki komunitas yang benar. Yuk sama-sama katakan 2, 3. Miliki. Oke, lebih keras lagi 2, 3. Miliki. Good. Ya, miliki komunitas yang benar. Komunitas itu apa? Komunitas itu kelompok, circle. Kalau circle tahu ya kalian? Circleku capek semua Pak Ipung, aku habis basket. Itu bukan circle, itu sikil. Ya, beda ya. Jadi beda circle dan sikil. Circle itu pergaulan. Circle itu berarti teman-teman dekat. Nah, firman Tuhan pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Pak Ipung akan bacakan, kalian perhatikan dan dengarkan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul, kata firman Tuhan. Mereka berarti ada lebih dari satu. Mereka di sini siapa? Ayo, siapa mereka di sini? Hah? Orang. Oh iyalah. Jawabannya ini loh, mereka siapa? Orang. Iya orang. Firman Tuhan ini berbicara tentang orang, gak mungkin kan bukan orang. Orang yang mana? Orang yang hidup di bumi. Aduh. Ada apa dengan hari Jumat ini? Siapa mereka? Orang. Oh iya orang. Orang yang mana? Orang yang hidup di bumi. Ya. Sepertinya Pak Ipung belum pernah jumpai orang yang hidup di planet Mars kecuali alien. Gimana ada orang? Orang yang mana maksudnya Pak Ipung? Orang yang dimaksud di sini adalah pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan para rasul, perkataan Petrus waktu itu yang menyampaikan firman Tuhan, dan mereka meminta diri dibaptis. Alkitab tuliskan jumlah mereka kurang lebih 3.000 orang. Nah, orang-orang ini loh yang dimaksud. Nah, orang-orang ini yang hidup di bumi tadi, ya kan? Mereka berkumpul setiap hari. Siapa dengan siapa? Dengan para rasul, dengan murid-murid Tuhan yang lain, dengan orang-orang yang pertama sudah percaya Yesus duluan. Jadi 3.000 ini mereka bergabung bersama-sama. Mereka memiliki circle yang baik, circle yang positif, lingkungan pergaulan yang baik. Apa buktinya? Buktinya apa yang mereka lakukan? Setiap hari mereka berkumpul di dalam bait Allah, memecah-mecahkan roti,
bersekutu. Ada waktunya mereka akan keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Hari ini mereka kumpul di rumahnya Angie, persekutuan, memecahkan roti di sana. Besok gantian ya, besok ke rumahnya Priscilla. Oke, besok kita kumpul di sana jam berapa? Jam 3 sore. Mereka besoknya kumpul lagi di rumah Priscilla. Setelah acara selesai, besok kita kumpul lagi. Dan seperti itu seterusnya. Apa yang mereka lakukan? Apakah cuma kumpul-kumpul makan-makan? No. Yang paling utama adalah mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka belajar. Ingat, 3.000 orang ini mereka baru pertama percaya Yesus. Jadi mereka belajar tentang firman Tuhan. Kalau kita belajar tentang pergaulan, Alkitab kita, Alkitabmu itu udah mengajarkan banyak hal tentang pergaulan. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Orang-orang yang baik ketika masuk ke circle yang buruk, maka dia akan jadi ya buruk juga. Kalau kita belajar tentang pergaulan, kenapa sih kita harus miliki komunitas yang positif? Ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan dia diturunkan dari genteng itu, dari atap. Pernah dengar kisah itu? Pernah. Oke, Pak Ipung tanya, si lumpuh ini namanya lumpuh gak bisa? Loh kok gak bisa bicara? Bisa. Oh iya, gak bisa jalan. Lumpuh itu gak bisa jalan. Lu kan gak mungkin tuh si lumpuh bisa naik ke atap lalu turun pas di kerumunannya orang-orang sedang mendengarkan Tuhan Yesus berbicara, tiba-tiba atapnya dibuka lalu diturunkan orang lumpuh ke sana. Bagaimana orang lumpuh itu bisa sampai di sana? Ini juga gara-gara apa? Circle yang tepat. Siapa yang menaikkan orang lumpuh itu ke atas atap? Teman-temannya. Bayangkan. Betapa hebatnya kita, mau jadi apa kita nantinya, itu bergantung penuh salah satunya dari siapa temanmu. Mulai dari sekarang, yuk belajar miliki komunitas yang positif. Supaya apa? Itu salah satu yang menentukan nasibmu. Ada salah satu orang bicara gini, tunjukkan kepadaku siapakah temanmu, maka aku bisa tunjukkan mau jadi apa kamu nantinya. Nah, sampai seperti itu loh. Dari temen aja orang itu bisa lihat, wah, tiap hari Angie ini bergaulnya sama mekanik motor gitu misalnya. Tiap hari gak pulang-pulang dari bengkel, namanya Angie ini. Pulang sekolah pergi ke bengkel, nongkrong, lihat orang nyeting herek, wang 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 gitu. Besok lagi pulang sekolah balik lagi ke bengkel, nontoni orang nyeting gitu. Maka sudah bisa dipastikan dia teman-temannya orang bengkel semua. Ya Angie gak jauh-jauh dari situ. Kalau gak dia jadi pembalap, dia jadi mekanik, gak mungkin dia jadi motor yang rusak kan? Ya gak mungkin. Pasti diantara itu. Kalau gak mekanik, jadi tukang servis yang handal. Bisa jadi dia jadi pembalap. Bisa jadi Angie tiap hari nongkrong di bengkel itu supaya bisa buka toko spare part motor. Nah, gak jauh-jauh dari situ. Kenapa? Karena circle pergaulannya, teman-temannya ya kayak gitu semuanya. Nangkep ya? Mulai sekarang, miliki komunitas yang benar, yang positif, teman-teman yang baik. Aku pengen pinter Pak Ipung kayak si siapa itu namanya? Jonathan gitu, kelas 2 misalnya. Pak Ipung kalau ingat nama Jonathan itu ingat waktu Pak Ipung ngantuk di kelas 3 gitu. Nyebutkan nama Jonathan, padahal di kelas 3 tidak ada nama Jonathan. Ayo Jo, maju gitu. Jo siapa Pak Ipung? Jonathan. Tidak ada Jonathan di kelas 3. Nah itu berapa waktu yang lalu. Namanya orang habis ngelilir ya kan. Nah, gitu. Habis minum obat. Iya, bukan obat nyantek Pak Minto, tapi habis minum obat ya lelep ngantuk gitu. Ngelilir-ngelilir manggil Jonathan. Nah, aku pengen pinter kayak Jonathan Pak Ipung. Maka mulai sekarang kamu tahu apa yang harus dikerjakan. Ya kamu harus berada di circle anak-anak yang pandai. Supaya apa? Termotivasi, pengen belajar. Jonathan ini kok pinter ya? Wah, aku
aku belajar dari Jonathan. Ketemu lagi sama satu lagi, misalnya Alexa gitu. Alexa pinter ya, belajar dari Alexa. Kensi kok pinter ya? Pak Ipung benar-benar tertegun kemarin ketika lihat Kensi Christopher itu bikin PPT. Itu Pak Ipung salut, hebat loh, cepet banget dia bikinnya. Jadi kayak dunia komputer itu sudah dikuasai gitu. Jangan-jangan ponakannya Bill Gates dia. Lu ya serius. Ini Pak Ipung ngomong ini serius karena sebelum Pak Ipung ngomong ini ke kalian, Pak Ipung udah ngomong ini ke Bu Irma. Lu hebat Kensi. Dia bikin PPT cepet banget. Aku pengen pinter komputer kayak Kensi. Ya kamu bergaul sama Kensi. Lihat setiap harinya apa yang dia kerjakan. Karena dari circlemu itulah kamu akan terbentuk. Amin firman Tuhan. Yuk tutup Alkitabnya, kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan, seperti jemaat mula-mula, mereka yang terbentuk menjadi pribadi yang semakin baik, semakin mengenal Tuhan, karena mereka memiliki komunitas yang tepat, komunitas yang benar. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan juga memiliki spirit yang sama. Ketika kami ingin semakin maju, biarlah kami semakin pandai juga memilah-milah di mana kami harus berada, dengan siapa kami harus bergaul. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya hari ini ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami berjalan tidak sendiri, ada Tuhan yang menuntun kami, memampukan kami melewati hari ini. Ujian yang hari ini akan dikerjakan oleh anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan, hikmat-Mu melimpah atas mereka, sehingga mereka boleh mengerjakan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri persekutuan pagi kami. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan